Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di sini Dewa yang akan belanja ke pasar sama Nana tiba-tiba dikagetkan dengan adanya mobil angkot yang membawanya ugal-ugalan. Dewa juga dia mengejar angkot itu. Ternyata yang ada di dalam angkot itu ada si Ken Kelvin sama si Alia Silatel yang naik angkot karena dia sudah tidak punya apa-apa karena sudah disita semua oleh Pak Jos. Dia juga sangat kaget ada mobil yang mengejar dia yaitu Dewa yang membawanya. Lalu Dewa juga menghadang mobil angkot itu di depan. Dewa juga langsung turun menghampiri supir itu. Lalu supir itu pasti marahin sama Dewa dia juga langsung masuk ke dalam dan di sini Dewa juga didukung oleh penumpang angkot itu. Lalu penumpang angkot yang pakai baju kuning itu dia kehilangan korannya. Lalu dia juga mencari-cari koran, ternyata koran itu dipakai tutup muka oleh si Ken Kelvin dan si Alia Silatel supaya tidak ketahuan sama Dewa. Tiba-tiba orang itu juga mendudut koran itu yang lagi dipakai oleh si Alia Silatel. Lalu Dewa juga dia langsung menghampiri ke pintu belakang dan dia juga di sini menghina-hina si Ken Kelvin sama si Alia Silatel. Malah Dewa juga mengajak selfie kepada si Alia Silatel sama si Ken Kelvin. Walaupun si Ken Kelvin dia juga berteriak-teriak jangan-jangan dan Dewa juga tetap dia selfie sama si Ken Kelvin dan si Alia Silatel. Di sini sudah dia selfie sama si Alia Silatel sama si Ken Kelvin, dia juga terus menghina-hina mengejek si Ken Kelvin dan si Alia Silatel. Si Ken Kelvin juga sangat malu dan si Alia Silatel sangat malu benar. Lalu Dewa juga dia pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat Pasha juga sampai ke rumahnya, ke rumah almarhum Bu Sari. Di sini dia juga langsung ke kamar ibunya. Dia juga langsung memandang foto ibunya dan langsung dipeluk foto ibunya sama Pasha. Pas dia lagi memeluk foto ibunya, dia sangat kaget ada yang jatuh. Pas dilihat keluar, tiba-tiba yang jatuh itu adalah rumahnya karena udah tua, ini harus direnovasi, kata Pasha. Dia ngomong sendiri. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia Silatel dia karena sudah tidak punya uang sepeser pun, mobil tidak ada, dia juga akan memeras Bu Diana. Dia juga menelepon Bu Diana. Lalu Bu Diana juga dia mengangkat telepon dari si Alia Silatel. Saya tidak bisa diancam-ancam dan tidak bisa diperas sama kamu Alia, kata Bu Diana. Kalau kamu terus-terusan memeras saya akan laporkan kamu ke polisi. Tunggu aja tanggal mainnya, kata Bu Diana kepada si Alia Silatel. Lalu si Alia Silatel juga dia pas sudah nelpon dia ngomong sendiri, dia tidak sadar bahwa di belakang si Ken Kelvin mendengarkan. Lalu si Ken Kelvin juga ngomong kepada si Alia Silatel, berarti kamu itu dapat uang banyak itu dapat meres dari Bu Diana, kata si Ken Kelvin. Kamu jangan macam-macam, jangan bikin masalah, kamu bisa berurusan sama Pak Arman, kata si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin sama si Alia Silatel juga dia akan menuju ke rumahnya si Dewi. Lalu si Alia juga ngomong kepada si Ken Kelvin, asal jangan naik mobil angkot Pak Kelvin, kata si Alia. Datanglah di sini bajai. Lalu bajai juga disetop oleh si Ken Kelvin. Kenapa kita naik bajai Pak Kelvin? Iya, ini bukan angkot tapi ini bajai, kata si Ken Kelvin. Lalu mereka juga dia naik bajai dan gak lama kemudian sampailah ke tempat yang dituju. Dan di sini si Alia Silatel juga sama si Ken Kelvin dia turun dari bajai itu. Lalu dia juga mau membayar uang 20.000, tiba-tiba dompetnya kosong, tidak ada uang sepeser pun. Lalu dia juga membuat supir bajai itu dibikin kaget supaya dia tidak menengok sama dia. Dia juga ngomong kepada bajai itu ada kerusuhan di sana, kata si Alia Silatel dan si Ken Kelvin. Ternyata si Ken Kelvin sama si Alia Silatel juga lari dari tempat itu. Lalu di sisi lain si Priska yang lagi mundar-mandir memikirkan Pasha, dia ngomong sendiri, kenapa Mas Pasha dia meninggalkan rumah ini untuk membela Lula, kata si Priska sambil dia
mundar-mandir ke sana ke sini. Lalu di sini juga dia juga pas duduk tiba-tiba dikagetkan dengan datangnya si Alia, si Ledatel dan si Keher Kelvin. Lalu si Alia, si Ledatel juga dia ngomong kepada si Priska, saya minta tolong sama kamu, kata si Keher Kelvin sama si Alia, si Ledatel kepada si Priska. Tiba-tiba datanglah supir bajai menyusul ke rumahnya mengejar si Keher Kelvin. Nah, di sini kamu ketemu, kata supir bajai itu. Lalu si Keher Kelvin juga ngomong kepada si Priska, nah inilah masalahnya, saya minta tolong sama kamu, berapa, kata si Priska. Si Priska juga dia menjerit, cuman uang 20.000 kamu tidak punya, kata si Priska. Lalu si Priska juga membayar supir bajai itu 20.000 dan supir bajai itu juga ngomong kepada si Keher Kelvin. Nah, sekarang urusan kita sudah beres, kata supir bajai itu sambil pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat Pasha dia yang lagi belanja material untuk merenovasi rumah dia, yaitu rumah almarhum Bu Sari. Dia juga dalam batinnya dia ngomong, saya harus bekerja, jangan begini terus untuk menyambung hidup, kata Pasha. Dia melihat ada toko di sini, ada agen tenaga kerja. Dia juga pergi ke sana. Tiba-tiba datanglah yang punya toko itu. Lalu dia juga ngomong kepada Pasha, dan Pasha juga ngomong kepada agen tenaga kerja itu dia akan melamar jadi supir. Pasha juga akan kerja menjadi supir lagi kayak dulu. Lalu terlihat di sisi lain Dewa sama Nana sampailah ke rumah Neratu untuk menjenguk Neratu. Tiba-tiba Dewa ada telepon dari kliennya. Dewa juga menerima telepon dulu dan Nana duluan pergi ke kamar Neratu. Pas sampai depan pintu kamar Neratu ketemu sama si Livia. Si Livia juga dia memarahi Nana, gara-gara adek kamu nenek jadi begini, kata si Livia kepada Nana. Singkat cerita si Livia juga dia pergi dan Nana juga masuk ke kamar Neratu. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Neratu, bagaimana keadaan nenek, kata Nana sambil dia juga duduk. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada Nana, kalau kamu peduli sama nenek minta 2 permintaan sebelum nenek meninggal, kata Neratu kepada Nana. Yang satu minta tolong supaya Lula melepaskan Pasha. Yang kedua, nenek minta tolong sama kamu bujuk Dewa supaya pulang lagi ke rumah ini, kata Neratu kepada Nana. Kalau Nana bisa mewujudkan permintaan nenek sebelum meninggal, kata Neratu kepada Nana. Lalu Nana juga ngomong kepada Neratu, maaf nek, kalau permintaan yang satu saya tidak bisa dijamin, saya tidak sanggup walaupun itu adik kandung saya, kata Nana kepada Neratu, karena Lula harus mendapat kebahagiaan dan harus menentukan pilihannya, kata Nana kepada Neratu. Kalau yang nomor 2 mungkin saya bisa diusahakan, kata Nana kepada Neratu. Tiba-tiba lagi ngobrol gitu datanglah Dewa. Lalu Neratu juga langsung ngomong kepada Dewa. Dan di sini Neratu sudah ngomong gitu kepada Dewa supaya Dewa kembali lagi ke rumah Buana. Di sini Dewa dengan tegas kepada Neratu, saya tidak mungkin kalau kembali lagi ke rumah ini nek, saya tidak mau kembali lagi ke rumah ini, kata Dewa kepada Neratu. Kalau nenek mau ketemu saya tinggal telepon aja, kata Dewa kepada Neratu. Terlihat Neratu juga di sini terlihat dia juga mewek sedih mendengar omongan Dewa. Gak lama kemudian singkat cerita Dewa dan Nana juga dia pergi dari rumahnya Neratu. Di sini Neratu terus-terusan jatuh sakit karena cucu 2 sudah meninggalkan dirinya pergi dari rumah gara-gara diusir sama dia. Neratu juga di sini sangat menyesal telah mengusir cucu-cucunya dari rumahnya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo loba titara rajong. Mimin mohon maaf karena Mimin geus ngabuda.
Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.